Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Farid ingin mempresentasikan proyek kami yaitu audit sistem informasi Damri Mobile. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dengan saya pribadi Farid Abrozak NIM 19232236. Saya Kevin Adi Prastia dengan NIM 19232219. Saya Bayu Raja Pangestu dengan NIM 192311572. Saya Rendian Dayat dengan NIM 19232243. Dan saya Reja Prestiadi, NIM 19232265. Di sini adalah latar belakang dan transformasi digitalisasi pelayanan Damri. Transformasi transportasi darat Perum Damri sebagai BUMN meluncur Damri Mobile atau Damri APPS apps ya, untuk merespon kebutuhan digitalisasi masyarakat seperti ticketing, payment, gateway, rute, dan jadwal real time. Dan tentang operasional, keluhan pengguna terkait ketidaksesuaian jadwal, kendala verifikasi akun, dan error pemesanan pada jam-jam puncak menunjukkan adanya kebutuhan audit berkala terhadap keandalan operasional. Pentingnya audit SI. Audit menggunakan framework berstandar internasional COVID 2019 sangat relevan untuk mengukur efektivitas tata kelola sistem dan memastikan mitigasi risiko yang tepat. Di sini ada ruang lingkup dan fokus audit. Tujuan evaluasi mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI saat ini di Perum Damri, khususnya pada operasional harian aplikasi Damri Mobile, menganalisis kesenjangan atau gap antara kondisi operasional aktual dengan praktik terbaik COVID 2019 serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Di sini domain fokus DSS. Next. Di sini ada metodologi dan pengukuran, yaitu pendekatan observasi, melakukan pengujian langsung terhadap fungsional aplikasi Damri Mobile mencakup alur registrasi, pemesanan tiket, sinkronisasi jadwal dan payment gateway, dan ada respondensi menempatkan penilaian dari perspektif pihak responbil, yaitu fungsional operasional TI internal Damri yang bertanggung jawab penuh atas keberlanjutan layanan digital, pengukuran NPLF, tingkat pencapaian kapabilitas diukur berdasarkan persentase kepatuhan aktivitas N, PL, dan F. Di sini ada konteks tata kelola DF1 sampai DF4. DF1 strategi perusahaan. Damri berfokus utama pada kualitas pelayanan untuk menjaga stabilitas layanan bagi ribuan penumpang harian. DF2 tujuan perusahaan mengoptimalkan fungsionalitas, proses bisnis, dan memangkas biaya administrasi melalui digitalisasi tiket. DF3 profil risiko insiden operasional server, dan gangguan integritas database tiket menuntut mitigasi sistem yang andal. DF4 masalah terkait TI, isu utama mencakup puluhan pembeli tiket saat proses pembayaran aplikasi keluar sendiri atau force close dan data transaksi tidak sinkron. Sini ada DF5 sampai DF10. Operasional dan metode TI. DF5 pengelolaan bersifat in-house dominan untuk menjaga kedaulatan data transaksi internal dan integrasi sistem utama. DF6 mendepankan metode kepatuhan atau compliance yang ketat serta penyesuaian rilis berkala atau agar sistem senantiasa stabil. DF7 berperan penting sebagai faktori di mana gangguan sistem sedikit saja dapat memicu terhambatnya penjualan tiket operasional. Tiket nasional. DF8 sangat tinggi atau high
untuk menghindari sanksi dan mematuhi regulasi perlindungan data pribadi penumpang atau UU PDP. Dev 9 beratkan penguatan ahli tim internal untuk jangka panjang. Dev 10 TI diposisikan sebagai fasilitator utama transformasi bisnis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif Damri. Lanjut. Selanjutnya ada tingkat kapabilitas dan analisis gap. Yang pertama ada DC1, Managed Operation, berhenti di level 3, targetnya level 4, nilai gapnya 1, prioritas perbaikannya sedang. DC02, Managed Service Request dan Incident, level terakhirnya 2.5, targetnya 4.0, nilai gapnya 1,5, 1.5, prioritas perbaikannya tinggi. Terus yang ketiga ada DSS03, Managed Problem, level terakhirnya 2.5, targetnya level 3, nilai gapnya 0.5, prioritas perbaikannya rendah. Selanjutnya ada DSS04, Managed Continuity, level terakhirnya 2, targetnya level 4, nilai gapnya 2, prioritas perbaikannya tinggi. Dan terakhir ada DSS05, Managed Security Service, level terakhirnya 2.5, targetnya level 5, nilai gapnya 2.5, prioritas perbaikannya sangat tinggi. Tingkat kematangan agregatnya, analisis tingkat kematangan Damri berdasarkan data penafsiran terbaru berada pada level 2.5. Seluruh proses operasional dasar pelindungan sistem berlanjut rutin. Tantangan target level 3. Untuk mencapai target tata kelola yang terstandarisasi, Damri memerlukan standarisasi kebijakan tertulis secara komprehensif, basis data, solusi penanganan insiden nasional, dan peninjauan ancaman proaktif. Next. Untuk temuan audit operasional atau dan error dari DSS 1 dan DSS 3. DSS 1 bukan X manajemen infrastruktur harian cukup stabil pada level 3 diperlukan dokumentasi standar nasional untuk mengawal peningkatan kapasitas server menuju target level 4. DSS 3, hambatan akar masalah, kurangnya dokumentasi formal dalam, melakukan root cause analysis, GAP 5, bug cenderung diselesaikan sebatas workaround darurat tanpa pencatatan permanen. Penanganan insiden DSS 2, GAP 1,5, kelemahan terdeteksi, dukungan keluhan transaksi tiket gantung atau error pembayaran belum didasari oleh sistem eskalasi yang memiliki parameter prioritas waktu tanggap yang baku, ketiadaan knowledge base, ketiadaan basis data kesalahan umum, no error database, memaksa tim tangan menyelesaikan insiden serupa secara manual tanpa panduan otomatis. Audit kelangsungan dan keamanan ialah evaluasi dari DSS 4 dan DSS 5. DSS 4, kelangsungan layanan. Damri memiliki sistem pencadangan atau backup dari data harian yang memadai. Namun uji coba skenario pemulihan bencana sistem secara berkala belum terstruktur secara periodik. DSS 5, keamanan informasi, transaksi pembayaran telah dilindungi transkrip data DLC standar, namun perlindungan terhadap pencegahan serangan cyber aktif dan tata kelola hak akses data penumpang yang sensitif masih memerlukan penguatan. Kesenjangan kunci, pelatihan kesadaran keamanan informasi atau
security aware sebagai seluruh unit operasional di berbagai cabang belum merata secara berkala. Oke, untuk selanjutnya rekomendasi strategic roadmap. Tahap pertama yaitu dari SOP dan matriks insiden menyusun standarisasi pelaporan keluhan dan matriks prioritas dampak insiden, yaitu dari DSS 02. Pada tahap kedua yaitu pembangunan knowledge base, membuat pangkalan data solusi error untuk mempermudah staff atau help desk. Ini dijelaskan pada DSS 02 dan DSS 03. Tahap ketiga yaitu uji coba DRP dan backup. Melaksanakan simulasi pemulihan sistem jika terjadi gangguan atau kegagalan server utama. Ini dijelaskan pada DSS 04. Tahap keempat adalah keamanan dan pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan security awareness berkala dan audit celah keamanan dijelaskan pada DSS 05. Oke, untuk kesimpulan dan saran, simpulan audit tata kelola sistem informasi aplikasi Damri berada pada level manage maturity 2.5. Proses harian berjalan teratur namun membutuhkan standarisasi. Proses level 3 secara konsisten. Penguatan prioritas tinggi harus difokuskan pada penanganan keluhan pembeli tiket, dijelaskan pada DSS 02, uji pemulihan bencana pada DSS 04, dan peningkatan kesadaran keamanan data cyber penumpang DSS 05. Ya baik, kita akan menjelaskan DF 1 sampai 10 yang akan dijelaskan oleh Rian. Silakan. DF1 strategi perusahaan, ada growth atau acquisition, tumbuhan dan akuisisi dengan nilai 4, dengan baseline 3, selisih di atas baseline, 2 innovation, differentiation, nilai 5, baseline 3, sangat di atas baseline, cost leadership, nilai 3, sesuai dengan baseline, client service stability, dengan nilai 5, baseline 3, plus 2, sangat di atas baseline. Strategi client service stability mendapatkan nilai tertinggi 5, jauh di atas baseline 3, mencerminkan komitmen dengan transportasi publik. Damri sangat menekankan keselamatan, ketepatan waktu, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan. Hal ini secara langsung mendorong bobot prioritas yang lebih tinggi pada domain-domain yang berkaitan dengan kendala operasional, penggunaan insiden, dan keamanan data DSS 5. Untuk DF2 ada DF2 itu dengan EG01 portfolio of competitive product and service dengan nilai 2 di atas baseline, dan EG02 manage business risk 3 sesuai dengan baseline, dan EG3 compliance with external laws and regulation 3 sama seperti sebelumnya. EG4 quality of financial information 3 sama. Ada EG05 customer oriented service culture dengan nilai 4 lebih tinggi 1 nilai dari baseline. EG6 business service opportunity and availability
5 dengan nilainya lebih dari baseline plus 2 gitu. EG 7 quality of management information sesuai atau tidak sesuai dengan baseline. EG 8 optimization of internal business process functionality sesuai baseline. EG 09 optimization of business process cost sesuai dengan baseline. 10 staff skill motivation and productivity sesuai dengan baseline. 11 compliance with internal policy 3 sesuai dengan baseline. 12 manage digital transformation program 4 lebih 1 poin dengan baseline. EG 13 for product and business innovation 2 di bawah baseline. Selanjutnya ada desain faktor 3 atau risk profile. Setiap resiko dinilai menggunakan dua aspek, yaitu impact dan likelihood. Impact menunjukkan seberapa besar dampak yang akan diterima Damri apabila resiko tersebut terjadi. Sedangkan likelihood menunjukkan seberapa besar kemungkinan resiko tersebut terjadi. Setelah melakukan penilaian terhadap seluruh kategori resiko, terdapat beberapa resiko yang memiliki nilai paling tinggi. Yang pertama yaitu ada third party atau supplier incident dengan nilai impact 5 dan likelihood 4. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap layanan dari pihak ketiga atau vendor. Mengapa resikonya tinggi? Karena sebagian besar layanan digital organisasi tidak hanya bergantung pada sistem internal, tetapi juga pada layanan vendor. Apabila vendor mengalami gangguan, maka operasional Damri akan terdampak. Contohnya seperti server cloud mengalami gangguan, atau payment gateway mengalami gangguan. Terus resiko yang kedua ada act of nature dengan nilai impact 5 dan likelihood 4. Risiko ini mencakup kejadian yang berada di luar kendali organisasi seperti banjir, gempa bumi, kebakaran maupun bencana lainnya. Next step 4. Selanjutnya ada desain faktor 4 atau IT related issue. Pada DevPass, setiap permasalahan dinilai menggunakan skala tingkat kepentingan important, yaitu nomor 1 untuk no issue, nomor 2 untuk isu doang, dan nomor 3 untuk isu serius. Semakin tinggi nilainya, berarti permasalahan tersebut semakin serius dan menjadi prioritas untuk diperbaiki. Berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian utama. Yang pertama ada kompleks IT operasional model dengan nilai 3. Hal ini menunjukkan bahwa proses operasional TI maupun mekanisme pengambilan keputusan di Damri masih cukup kompleks. Sebagai perusahaan yang memiliki banyak kantor cabang di berbagai daerah, koordinasi antar unit menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, terdapat permintaan pengembangan fitur baru pada aplikasi. Terus yang kedua ada frustration between business and IT. Permasalahan berikutnya itu komunikasi antara unit bisnis dengan divisi IT yang memperoleh nilai 2. Artinya masih terdapat beberapa pemahaman mengenai kebutuhan sistem. Contohnya, bagian operasional menginginkan fitur baru agar proses pelayanan menjadi lebih cepat, namun divisi TI memerlukan waktu untuk melakukan analisis pengembangan dan pengujian sistem fitur tersebut dengan digunakan akibat
anggapan bahwa pengguna merasa TI bekerja terlalu lambat, sedangkan tim TI merasa permintaan pengguna terus berubah. Ya. Ya, di sini ada desain faktor 5, yaitu dengan high importance-nya 80% dan baseline-nya 33%, dan normal ada 20% dengan baseline 67%. Selanjutnya, desain faktor 6. Di sini ada high importance-nya 75% dengan baseline 0%. Yang kedua ada normal, importance-nya 25% dengan baseline 100%. Dan di sini ada low dengan importance 0% dan baseline 0%. Reja. Oke, untuk pada desain faktor ke-7, untuk support itu diberi important yaitu 2 pada baseline, 3 untuk yang factory diberi importantnya 3, untuk baseline-nya 3. Jadi untuk yang turnaround-nya importance-nya dikasih 4, pada baseline 3, untuk yang strategiknya dikasih importance-nya 5, pada baseline-nya 3. Next. Untuk desain faktor yang ke-8, yaitu untuk outsourcing-nya 5%, pada baseline-nya 33%, dan di bagian cloud-nya diberi nilai importance-nya 40%, pada baseline 33%. Untuk insured-nya diberi nilai importance 25%, pada baseline 34%. Next. Alasan penilaian tradisional 65%. Sistem dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, seperti perencanaan implementasi, pelatihan, uji coba, go live. Dan agile 25%, meningkatkan layanan berbasis teknologi sehingga kemungkinan terdapat pengembangan aplikasi yang interaktif. Dan DevOps 10 dikasih 10%, tidak ditemukan informasi resmi mengenai penerapan praktik DevOps. Next 10 langsung lah. Alasan penilai fresh mover 25%, menghadirkan inovasi digital seperti Damri Apps, pemesanan tiket melalui website, pembayaran digital, dan fitur-fitur baru. Followers 65%, mengadopsi teknologi yang telah berbukti efektif seperti ERP, aplikasi mobile, digital, serve payment, dan sistem pemesanan tiket online. Dan slow adopters ke 10%, modernisasi dan transformasi digital secara berlanjutan sehingga tidak dapat dikategorikan
sebagai organisasi yang lambat mengadopsi teknologi. Sorry. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.